kembali di Socialicious, teman-teman, di mana sosiologi menjadi delicious. Selamat malam, selamat melakukan aktivitas kalian di rumah seperti biasa, atau yang lagi di luar, hati-hati di jalan sambil mendengarkan podcast sosiologi yang sudah sampai di episode 3. Oke, di episode 3 kali ini aku mau mengucapkan selamat Hari Pahlawan khusus untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun yang sedang mendengarkan podcast ini. Semoga kita semua bisa menjadi pahlawan minimal bagi keluarga kita masing-masing, ya, amin. Dan untuk edisi khusus di podcast di episode ketiga aku akan membahas tentang penggunaan ilmu sosiologi di era modern sekarang ini. Oke teman-teman, kalau kemarin aku udah bercerita tentang bagaimana sosiologi itu mengikat kita semua, yang artinya adalah di segala lini kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya sosiologi. Jadi nggak ada tuh alasan kalian nggak suka sama mata pelajaran sosiologi, atau kalian aku malas belajar sosiologi itu banyak menghafalnya kan. Tunggu dulu, kalian harus dengar podcast episode 3 kali ini, yang mana ilmu sosiologi itu di era kontemporer saat ini punya peran yang sangat penting dan sangat relevan serta multidimensi dalam menganalisis serta mengatasi kompleksitas kehidupan sosial kalian di era modern. Sosiologi itu nggak hanya terbatas pada studi akademis ya teman-teman ya, tapi juga diterapkan secara praktis di berbagai bidang untuk memahami dinamika masyarakat yang terus-terusan berubah. Ya, terutama akibat dari globalisasi, digitalisasi, dan isu-isu lingkungan yang sekarang saat ini tuh sangat-sangat meresahkan. Dan sosiologi menjadi salah satu kacamata ajaib yang bisa melihat fenomena-fenomena tadi yang udah aku ceritakan itu dari sisi-sisi yang berbeda, dari sisi yang tidak kasat mata seperti cerita kemarin, dari sisi yang nggak bisa dilihat oleh ilmu eksak. Kalau ilmu eksak itu mungkin bercerita tentang teknologi, tapi sosiologi melihat bagaimana manusia bisa menggunakan teknologi tersebut dengan bijak dan apa dampaknya teknologi tersebut terhadap kehidupan manusia dan interaksinya. Nah, kalau seperti itu pertanyaannya adalah di mana dong area utama penerapan dari ilmu sosiologi ini? Oke, area penerapan yang pertama adalah area kebijakan publik dan area pemerintahan. Nah, di area ini sosiologi itu bisa memberikan analisis mendalam tentang struktur sosial, kesenjangan, dan dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, teman-teman, sosiologi itu bekerjanya adalah untuk merancang kebijakan yang lebih adil dan efektif. Misalnya nih, pada isu-isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Untuk area yang kedua adalah area perubahan sosial dan digitalisasi nih teman-teman. Kita ngelihat bahwa sekarang itu di era globalisasi itu penuh dengan digitalisasi. Aku kemarin baru pulang dari Jakarta dan aku terkejut ya karena udah lama gak ke Jakarta. Itu di sana tuh cashless semuanya. Jadi aku susah untuk bayar pakai cash ya. Ada sih beberapa tempat, tapi Jakarta sedang menerapkan cashless. Jadi semuanya harus digital. Dan itu tuh bisa dikaji teman-teman, bagaimana dampak cashless tadi itu terhadap cara pembayaran orang, ya kan? Nah, itu efeknya bisa dikaji banget dengan ilmu sosiologi. Jadi pada area ini sosiologi itu sangat fokus pada studi tentang masyarakat digital atau masyarakat sekarang lah ya, termasuk kalian dong, Gen Z. Nah, termasuk juga sama media-media sosial yang kalian pakai
e-government juga. Sekarang itu government kita lagi lomba-lomba banget pakai e-government. Dan bagaimana perubahan pola interaksi di ruang cyber itu terjadi. Nah, ini krusial banget nih teman-teman untuk memahami bagaimana teknologi itu bisa membentuk identitas baru, komunitas baru, bahkan terjadi gerakan sosial baru. Nah, oke teman-teman, kalau tadi sudah ada 2 area penerapan sosiologi, dan sekarang kita masuk ke area yang ketiga. Area ketiga adalah sosiologi itu bisa masuk ke dalam ranah organisasi dan manajemen. Nah, dalam dunia kerja, sosiologi itu bisa membantu memahami budaya organisasi. Jadi kalau misalnya kalian yang sekarang lagi sedang bekerja ini, sosiologi itu bisa banget bantu kalian untuk memahami bagaimana kondisi lingkungan pekerjaan kalian pada saat ini, bagaimana hubungan kalian dengan pegawai lainnya, bagaimana kepemimpinan atasan kalian. Nah, untuk mengkaji bentuk hubungan dan interaksi antar manusia di dalam satu organisasi dan perusahaan tadi, itu kita bisa gunakan teori struktur, misalnya teori strukturisasinya Anthony Giddens. Nah, teori ini kan berpendapat bahwa struktur sosial itu aturan dan agennya atau individu pegawainya itu bisa saling menciptakan dan bisa saling mempengaruhi. Nah, bisa juga dipandang dari teori pertukaran sosial yang bisa ngelihat hubungan antar pegawai itu didasarkan pada pertukaran imbalan atau rewards dan biaya atau cost yang dikeluarkan. Dan ranah sosiologi yang terakhir, teman-teman, adalah sosiologi bisa masuk ke dalam area studi tentang konflik dan keamanan, bahkan di negara sekalipun. Jadi sosiologi itu bisa memahami akar dari konflik, bisa juga memahami ketegangan antar kelompok, bahkan dinamika keamanan sosial yang merupakan kontribusi penting sosiologi untuk menciptakan masyarakat yang lebih kohesif dan damai. Siapa sih yang nggak mau hidup dalam kedamaian, kan? Nah, sosiologi itu ibarat angel gitu. Jadi sosiologi itu bisa menganalisis satu masyarakat, bahkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sampai detik ini. Sosiologi dengan hebatnya bisa ikut menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat. Makanya di dalam ilmu sosiologi itu ya teman-teman, ada yang namanya sosiologi klasik, yang awal mulanya kemarin itu dari Prancis ya, dari ceritanya Auguste Comte. Kemudian masyarakat mulai semakin berkembang, hijrah ke Amerika, muncullah pengamatan-pengamatan baru, orang-orang baru. Akhirnya muncul sosiologi modern. Dan setelah munculnya sosiologi modern, muncul lagi sosiologi postmodern yang merupakan beberapa dalam teorinya itu ya sebagai kritik terhadap sosiologi modern. Dan sampai saat ini sosiologi itu terus dan semakin terus berkembang. Ya, buktinya ada beberapa cabang sosiologi yang mempelajari tentang hal-hal yang baru, termasuk sosiologi globalisasi, dan sekarang ada yang namanya sosiologi digital atau sosiologi media baru. Oke teman-teman, sudah sampai kita di penghujung podcast episode 3 kali ini. Semoga kalian semakin memahami bahwa sosiologi itu bukan hanya ilmu yang bisa kalian pelajari di sekolah untuk mendapatkan ijazah atau hanya sekedar untuk menjadi seorang guru sosiologi. Lebih dari itu, sosiologi itu bisa masuk ke dalam beberapa ranah yang tadi aku sebutkan. Jadi kalian gak usah takut, kalian masih bisa hidup dengan mengandalkan ilmu sosiologi. Bahkan kalian bisa lebih gacor, sangat
ketika kalian mengandalkan ilmu sosiologi dalam interaksi kalian sehari-hari. Oke, see you on the next episode. Bye.